Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyaminal mu'minin wa ja'ala fi ta'atihi izad dunya wal akhirati lit-ta'iin wa fi ma'siyatihi zillud daraini lil 'asi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya, tarawih dan witir, salat taqwa yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita yang subhanallah semangatnya bagaikan anak muda. Al-Mukarram Al-Ustaz Alwi Akbar, doakan beliau mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, mendapatkan keberkahan hidupnya di dunia, dan mudah-mudahan kita doain dibanyakin kontrakan. Selaku DKM Mushola Taqwa Muharram, Bapak Haji Muhammad Ishaq Maulana, dan juga hadir selaku penasihat Masjid Jami Darussalam Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Ali Masduki biasanya kita mesti dari sawah. Al-Ustaz Baihaqi dan imam kita subhanallah di imam dari kampung Rawan, Al-Mukarram Ustaz Haji Hafani Irwansa, yang suaranya begitu merdu. Baru saja kita menikmati sholat isya dan tarawih, kayaknya baru 10 menit udah rapi ya. Doain mudah-mudahan Al-Ustaz Haji Hafani Irwansa dipanjangkan umurnya, sehat badannya dan berkahi rezekinya. Selaku ibu bapak yang subhanallah malam hari ini jamaahnya membludak kurang lebih ada 2000 orang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di malam ke-8 kita hadir kembali mushola taqwa ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat isya, tarawih dan witir, yang kita berharap mudah-mudahan lebaran Ramadan yang begitu indah, Ramadan yang mendatangkan rahmat begitu luas, ampunan begitu hebat. Bahkan di bulan ini Allah memfasilitasi kita sebagai hambanya, bagaimana proses itqum minan nar kita dapat di akhir Ramadan ini. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, program yang dicanangkan oleh baginda Rasul begitu indah, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Siapa yang akan mendapatkan ini? Rahmat kita peroleh, ampunan kita miliki, itqum minan nar kita dapati, bahkan bonus satu malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Inilah yang dinyatakan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kita siapa, Bu? Allah. Pak. Tuhan kita siapa, Pak?
Tuhan kita Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dari malam pertama sampai malam terakhir, kalau berdoa kita nggak boleh bergeser duduk di musola at-taqwa ini. Kenapa ini kesempatan ibroh? Karena 2 tahun yang lalu kita mau sholat tarawih, musolanya ngapain? 2 tahun yang lalu kita mau sholat tarawih, musolanya tutup, Pak. Karpetnya diapain? Karpetnya digulung. Masjid tutup, musola tutup, majelis taklim tutup. Ada yang ngambek tuh, gak bisa sholat tarawih. Tapi sekarang Allah memfasilitasi kita. Kalau perlu di malam kita pulang jam 12 malam, Pak. Setuju nggak, Bu? Kenapa begitu? Karena permasalahan Ramadan ini adalah bulan yang hebat. Fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, Ramadan yang akan membakar dosa-dosa kita. Subhanallah. Di malam kalau menurut saya kita sholat tarawih begitu nikmat. Kenapa imannya enak? Betul? Kalau perlu setiap malam dia aja jadi imam. Ya udah, bisa tahu ya. Kenapa enggak membosankan? Enggak bosan, Pak. Ustaz Hamadi Irwansyah membawakan nada-nada tilawatil Quran itu begitu syahdu, begitu indah, enak dibawa. Apalagi ruangan masjid musola at-taqwa ini begitu sejuk. Karena saking sejuknya gak tahu dingin, Pak. Ya, Pak? Karena biasanya ibu-ibunya, Pak. Di dekat rumah saya, ibu-ibu kalau mau sholat tarawih, orang yang masih di rumah sajadahnya udah di musola. Iya. Bener, Pak? Tuh, di dekat rumah saya tuh, kalau yang namanya sholat tarawih, orangnya lagi cuci piring habis buka puasa, sajadahnya udah di musola. Nanya sama anaknya, nah sajadah ibu udah ditaruh di musola, udah. Ini giliran saya jadi imam, mau ngaji asan. Kayaknya lama, ambil lagi itu sajadah ambil. Disuruh ambil, Pak. Ya Allah, tapi kalau alasan Hamadi Irwansyah, subhanallah, jangankan nenek-nenek, anak perawan aja dulu. Ya, Bu. Ibu demen gak sama Ustaz Hamadi Irwansyah? Demen lah. Demen sama bacaannya. Enak bacaannya. Imam-imam yang model begini emang yang kita pilih, Pak. Subhanallah. Dengan biasanya kayaknya namanya imam tarawih di bulan Ramadan berkah. Ya, ini kalau model begini kamar aja dapat nih, Pak. Iya, kamar aja dapat juga. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kok difasilitasi 3 program yang dicanangkan oleh baginda Rasul, awalnya rahmah, pertengahnya ampunan, akhirnya minkum minan nar, adalah orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah ini penting, Bapak Ibu. Istiqomah ini penting. Kenapa Allah melihat kita keistiqomahan kita ibadah kepada Allah? Sekalipun memang kita terasa nanti setiap malam berlanjut dan berlanjut, kita sholat tarawih bikin lama bikin letih, betul? Bikin lama bikin capek, benar. Enak, tapi kenapa? Pahalanya bikin lama bikin banyak. Kalau di malam ke-8 ini kita sholat tarawih gajinya 8 juta, besok malam ke-9 9 juta. Malam ke-10 10 juta, bikin lama gajinya bikin gede. Saya yakin ngandelin gaji Ramadan aja, RT aja berhenti jadi RT. Selama Ramadan, ya Pak? Karena gajinya gede. Tapi kan urusan pahala ini kita lihat kan, Pak? Urutan pahala kita lihat, Pak. Subhanallah. Bapak bayangkan di musola at-taqwa ini setelah sholat isya dan sholat tarawih ada kajian nilai agamanya. Subhanallah, nambah lagi. Sekalipun duduknya nyender ada pahalanya nggak? Coba duduk nyender, Pak. Ya, yang baju hijau itu nyender. Nyender aja ada pahalanya, Pak. Orang lagi
ceramah dia ngantuk, ada pahalanya nggak Pak? Ada. Orang lagi ceramah tidur, ada pahalanya nggak Pak? Ada, tidur aja ada pahalanya. Makanya Bapak kalau saya ceramah tidurnya nggak apa-apa. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya pecis ketika Nabi menyatakan idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidat syayatin. Apabila datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga semuanya dibuka gara-gara Ramadan. Pintu-pintu neraka ditutup juga gara-gara Ramadan. Setan-setan juga dibelenggu, diiketin juga gara-gara Ramadan. Kira-kira saya tanya, ini kalau bulan Ramadan ada setan di sini Pak? Pak, kata Nabi kan kalau bulan Ramadan setan dibelenggu, setan diikat. Kira-kira di sekitar musola At-Taqwa ini setannya ada nggak? Ada telepon. Justru setan mungkin banyak Pak. Tapi kenapa apabila Rasul menyatakan wasufiyati syayatin, setannya dibelenggu, setannya diikat? Buat siapa diikat dan dibelenggu? Buat orang-orang yang memanfaatkan momentum waktu ini untuk beribadah kepada Allah. Ketika setan menggoda di siang hari, dia lagi puasa. Ketika setan mau menggoda di malam hari, dia ada di musola At-Taqwa, dia salat tarawih dan zikir. Ketika setan menggoda tengah malam, dia lagi qiyamul lail. Ketika setan menggoda di pagi hari, dia lagi duha, dia lagi tilawatil Quran. Setan di bulan Ramadan Pak pada kurus Pak. Setan di bulan Ramadan pada kurus. Di sini ada yang kurus nggak? Kenapa kurus? Karena nggak berdaya. Oleh karenanya satu hal yang digambarkan oleh baginda Rasulullah, ungkapan seorang ulama besar di dalam satu kajian kitab Nasoihul Iman karya Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, agar supaya karakter ibadah puasa kita bernilai yang baik di sisi Allah. Jangan sampai kan min shaimin laisa lahu min siyami illal juwal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tidak dapat apa-apa dari puasanya, cuma hanya sekedar lapar dan haus. Kenapa? Karena ini puasa bukan puasa orang awam, masih dikendalikan oleh setan dan hawa nafsu. Kata Syahabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani di dalam kajiannya, dibutuhkan nilai benteng. Kata beliau, al-husulu minal mu'minin minasyaitani salasun. Benteng bagi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah dari godaan setan itu ada 3. Apa benteng itu? Yang pertama, al-masjidu hisnun, masjid sebagai benteng, musola sebagai benteng. Kalau kita pikir-pikir nih musola At-Taqwa cakep atau jelek? Indah atau tidak indah? Indah. Karpetnya bagus atau jelek? Bagus. Ruangannya sejuk atau panas? Sejuk. Mic-nya enak atau tidak enak? Enak. Imamnya menarik atau tidak menarik? Haji Alwi-nya ini cakep atau jelek? Allah Ta'ala. Haji Alwi Akbar. Dulu saya di sini mukanya begini, sekarang begini juga Pak. Aku berubah-ubah. Subhanallah. Kata Syahabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, apa? Al-masjidu hisnun, musola masjid kita jadikan benteng. Kenapa? Karena realisasi kata Rasulullah, al-mu'min fil masjid kasalaki bil ma'. Orang mukmin kalau datang ke masjid, orang mukmin kalau berada di dalam musola bagaikan ikan di dalam air. Tenang. Ini kayaknya kalau mulai boleh janda mulai. Memang ada lagu ikan di dalam kolam ya. Itu kan lagu yang bernuansa janda. Ya, Bu.
diganggu sama perawan apa? Ini gara-gara dia ngomong ini. Kalau anak perawan kalau ditanya mau nggak sama Haji Alwi gitu kan? Dia jawabannya diem Pak, diem. Itu namanya anak perawan. Tapi kalau janda mau nggak sama Haji Alwi, dia bilang mau. Dia Pak, ini kan permasalahan berapa? Itu udah belakangan ya. Ini permasalahannya al-masjidul hisnun. Orang mukmin kalau di dalam masjid laksana ikan di dalam air. Betapa enak di dalam masjid. Subhanallah, di daerah tempat bisa ini sekarang kagak ada masjid yang jelek, kagak ada musola yang jelek. Kita difasilitasi oleh DKM. Kalau sudah bagus, sudah indah, kita kagak betah untuk beribadah kepada Allah. Perlu ditanya tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, yang membuat kita dibentengi oleh godaan setan, zikrullah, berzikir kepada Allah. La siyama qaulu la haula wala quwwata illa billah. Lebih-lebih perkataan doa yang kita baca, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kita bisa melaksanakan sholat tarawih, kita bisa puasa, kita bisa berbuat doa kepada Allah karena lantaran kekuatan daya upaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini permasalahan yang kita telah dalam konteks ketika Nabi Daud alaihissalam berjalan, dia dengar seekor cacing lagi berzikir kepada Allah. Nabi Daud lagi jalan-jalan, dia dengar seekor cacing lagi zikir. Nabi Daud bilang sama Allah, ya Rabbana, saya malu kepada Engkau ya Rabbana. Kenapa ya Daud kau tidak berzikir kepada Allah? Saya malu sama cacing. Cacing saja yang kita anggap binatang biasa, tapi zikirnya lebih banyak dari manusia. Makanya saya pesan ya, hati-hati yang tukang mancing, yang tukang mancing. Bukan kalau pakai cacing, tanya dulu tuh sama cacing, cing lu lagi zikir apa kagak gitu. Wah, ya Allah. Haji Awik di sini ada tukang mancing ya? Iya, di sini lagi sholat tarawih ya Pak. Subhanallah. La siyama qaulu la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, kata Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, apa yang membuat benteng qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Kenapa bacaan Al-Quran bisa menjadi benteng? Karena memang kita percaya kesuksesan orang-orang tua kita dulu karena tilawatil Qurannya. Rata orang tua kita punya dulu, anaknya banyak kan? Haji Alwi anaknya berapa? 6. Itu 6 Pak, orang semua. Ya Pak, orang tua kita dulu ada yang 8, 9 ya, ada yang 7, ada yang anaknya 14, ada nggak? Ada subhanallah. Kenapa? Karena memang tilawatul Qurannya mantap. Bahkan makin dia dipegang maju syarif, ada Yasin buat keamanan, ada Al-Waqiah buat rezeki, ada Al-Mulk buat martabat kedudukan di kita kepada Allah, ada As-Sajadah buat intelektual kepintaran otak kita. Saya pernah baca buku Profesor Dr. B.J. Habibie. Profesor Dr. B.J. Habibie, Bapak kenal kan? Ibu kenal nggak Bu? Sama Profesor Dr. B.J. Habibie, kenal kan? Kira-kira Bapak Profesor kenal nggak kita? Saya baca buku dia bisa pintar itu, kata beliau, kalau habis subuh bacanya surat As-Sajadah, habis maghrib baca As-Sajadah. Subhanallah, dia diberikan IQ oleh Allah begitu luar biasa. Benar itu As-Sajadah, subhanallah. Apa sih yang ada di Al-Quran? Makanya kata Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, orang kalau ingin tidak diperdaya oleh godaan setan, tidak lain adalah kita baca Al-Quran
berapa juz nih di hari yang ke-7 ini? Bu, Ibu udah berapa juz nih di hari yang ke-7 di malam ke-8 ini? Udah hatam, alhamdulillah. Coba Bu baca Bu, baca Bu, baca rame-rame, bisa nggak saya tes? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjutin Bu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjut. Terus. Ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ayo Pak. Pak. Lihat ibu-ibu nih, ayo. Inna a'tainaka al-kautsar, ayo. Subhanallah, Bapak kalau punya istri yang mainnya begini Pak, ya Allah jaga baik-baik. Pinter, disuruh baca surat An-Nasr bisa kan? Ya Pak, disuruh baca surat Al-Kautsar bisa. Malah Bapak saya suruh baca Ibrahim Bapak bisa. Apalagi lawatan Pak, subhanallah Pak. Ada kisah yang begitu menarik Pak. Ketika ada orang meninggal dunia, dimasukkan ke lubang lahat, ditutup dengan papan. Ketika udah puluhan tahun, ada lagi yang mau dikubur, ditumpuk. Kalau bahasa kita ditumpuk, ya. Ketika digali, jangankan tubuhnya, kayak kapannya ini masih ada. Coba bayangin Pak. Ini saya tanya Pak, kira-kira kita bakal mati nggak Pak? Iya. Kalau urusan meninggal, imam sama makmum duluan siapa? Ada yang mengaku. Pak, urusan meninggal nih, imam dulu atau makmum dulu? RT sama RW duluan mana matinya? RT ada RT. Pak, orang kaya atau orang miskin duluan mana Pak? Kalau yang bilang orang kaya, yang ngomong orang miskin bro. Kita akan pulang Pak menghadap Allah. Kita bisa bayangkan subhanallah, ketika ada sosok jenazah dikubur di dalam lahat ditutup dengan papan, ketika digali masih ada jenazahnya tersenyum. Karena sebab apa? Ta'aksiru bi qiraatil Qur'an. Ini jenazah dulu hidupnya banyak baca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, masalul mu'min alladhi yaqra'una al-Quran kamasalil utrujam rihuha thayyibun wa ta'muha khulun. Orang mukmin baca Al-Quran bagaikan buah jeruk, bagaikan buah jeruk. Rihuha thayyibun, baunya wangi, ya Pak. Rasanya manis. Orang beriman kalau baca Al-Quran bagaikan buah jeruk. Kalau kita cium di jeruk baunya harum, kita rasain manis. Ada yang protes bilang ini, Ustaz kan ada jeruk yang asam, ada gitu. Ini jeruk yang harga yang murah. Kalau jeruk yang mahal subhanallah, apa maknanya orang beriman kalau baca Quran bukan hanya sekedar di lidah, masuk ke tenggorokan, mampu menelaah nilai-nilai keimanan di dalam batinnya. Itulah hebatnya Al-Quran. Ada lagi kata Rasulullah, wa ma
alladzina yaqra'una al-Qur'an kamatsali tamar la rihala wa ta'uha khulwun. Orang mukmin kagak baca Quran, tapi temannya baca Quran didengerin, tetangganya baca Quran diperhatiin, sahabatnya baca Quran diperhatiin. Kata Nabi bagaikan buah korma. Buah korma kalau kita cium ada nggak baunya? Bu, buah korma kalau kita cium ada baunya nggak bu? Nggak ada, tapi kalau kita makan rasanya manis. Subhanallah. Ustaz Hadi Irwansa, dia jadi imam, kita dengerin bacaannya. Subhanallah. Yang baca sama yang dengerin pahalanya sama. Ya, kalau boleh pilih ibu bapak mau jadi imam, kalau imamnya laki makmumnya perempuan sah gak? Hei, imamnya laki makmumnya perempuan sah gak? Imamnya laki makmumnya laki sah gak? Imamnya perempuan makmumnya perempuan sah gak? Imamnya banci makmumnya banci sah gak? Imamnya banci makmumnya banci sah gak? Udah sah aja, udah pernah lihat banci saudara. Dengan 9 ini ngomong 10 kapal ke mana? Nah, subhanallah jadi lagi ini ya. Jadi itu permasalahannya orang mukmin kagak baca Quran tapi dengerin bagaikan buah korma, dicium kagak ada baunya tapi rasanya manis. Ini hebatnya. Makanya cuma hanya satu mukjizat terbesar yang diberikan kepada baginda Rasulullah. Kalau Nabi jalan dipayungi oleh Allah, kalau Nabi dari jari-jarinya mengeluarkan air, kalau Nabi ludahnya bisa memperbanyak makanan yang sedikit jadi banyak, ludahnya bisa menjadi obat. Itu kita yakini tapi belum pernah kita lihat, betul? Cuma satu mukjizat terbesar yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.643 kata. Ini yang kita jaga di Ramadan ini, agar kelak pada akhirnya kita kembali menghadap Allah, memiliki kesucian dalam hidup kita. Karena problem di bulan Ramadan ini, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kayawma waladatuhu. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya, dibakar oleh Ramadan di bulan Ramadan ini, keluar selesai Ramadan bagaikan anak bayi yang baru lahir. Jadi nanti Haji Alwi Akbar ini jadi anak bayi lagi, Pak. Bapak Haji Alwi ini jadi anak bayi lagi. Jadi kalau anak bayi kita cium enak nggak? Enak. Pagi enak nggak? Enak. Siang enak. Malam enak. Mulutnya hangat, kita cium anak bayi enak nggak? Enak. Coba aki-aki kita cium. Itu tuh permasalahan. Ayo terus Pak, kita galakan sholat tarawih karena memang Allah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur, harapan demi harapan kita terkabul, dan tujuan kita beribadah, rahmat kita dapati, ampunan kita beroleh, dan kita akan diselamatkan dari ikut dengan nar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum